Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ejaan. Nah, sekarang kalian pertimbangkan apakah kata yang dicetak tebal ini perlu diperbaiki atau tidak. Cek dulu bagaimana kebakuan kata tersebut. Ponsel, ya, baku ya. Nah, di sana juga sesuai dengan konteksnya. Secara kebakuan kata ponsel sudah baku dan tidak perlu kalian perbaiki dengan telepon genggam ataupun perangkat karena sama-sama memiliki makna yang mirip ya. Jadi tidak perlu diperbaiki. Jawabannya A. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakannya adalah diksi. Diksi membicarakan bagaimana pilihan kata sudah tepatkah, cermat, atau hemat. Apakah kata hubung tetapi di sini ditulisnya malah tapi ya? Sudah benar penulisan ataupun penggunaannya? Ternyata tidak tepat nih secara diksi. Kenapa? Karena kata tapi tidak boleh digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Harusnya dia menggunakan jenis konjungsi yang sesuai. Jadi jenis konjungsi itu pernah kita tahu ada jenis konjungsi berupa intra kalimat. Salah satunya adalah tetapi harus ditulis dalam satu kalimat yang sama atau dalam satu klausa ya. Sedangkan konjungsi yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat digunakan mengawali sebuah informasi lalu cirinya ada tanda koma. Nah, maka konjungsi yang menyatakan hubungan pertentangan untuk menggantikan kata tapi adalah ya, bisa kata namun ataupun kalian bisa pilih akan tetapi untuk hubungan yang sama begitu. Jadi silakan dicek mana yang sesuai perbaikannya. Ya, B jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan diatur bagaimana salah satunya kata baku, kata yang sesuai dengan kamus dan pembentukannya sesuai. Apakah kata meletakkan perlu diperbaiki? Ya, perlu diperbaiki. Mengapa? Karena salah proses pembentukannya sehingga tidak baku. Mana perbaikan yang tepat? Menaruh tidak baku, ya. Kalau membawa tidak sesuai dengan konteks ya, ingin menyimpan benda sesuatu bukan memasukkan. Kenapa meletakkan bisa menjadi perbaikan yang sesuai? Karena pembentukannya adalah terdiri atas imbuhan me ditambah kata dasar letak ditambah akhiran kan. Nah, jadi meletakkan. Jadi kaknya harus dua dibuat jadi meletakkan. Nah, itu kaknya harus dua karena tidak ada imbuhan mean. Ingat ya, tidak ada imbuhan mean dalam bahasa Indonesia. Yang ada adalah imbuhan mekan. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan diatur bagaimana cara memakai huruf. Ternyata kalau kata future ya atau feature, nah ini masih bahasa Inggris atau bahasa asing. Kalau mau ditulis miring ya, artinya perlu diperbaiki ya, benar perlu diperbaiki. Kemudian apa perbaikannya? Harus menggunakan kata yang baku berasal dari serapannya adalah kata feature, maka harus diganti dengan ya fitur tanpa huruf e-nya dibuang gitu. Jadi perbaikannya ganti dengan fitur C. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah kebakuan sebuah kalimat. Nah,
dalam kebakuan lawannya ada unsur ketidakbakuan. Ketidakbakuan itu dimulai dari salah ejaan, bisa jadi salah nulis huruf, kata, tanda baca, ataupun kata baku. Bisa juga salah diksi, salah memilih kata intinya ya, tidak tepat, tidak cermat, dan tidak hemat. Nah, kemudian lebih tingginya adalah tidak efektif salah satunya karena tidak lengkap strukturnya. Ingat, tidak lengkap strukturnya bisa membuat kalimat tersebut tidak efektif sekaligus tidak baku. Kemudian juga bisa tidak hemat ya, jangan lupa tidak hemat. Kemudian yang ketiga bisa tidak logis. Nah, yang terakhir adalah tidak sejajar. Nah, sekarang kita tinggal cek di antara kalimat yang tersedia dalam opsinya, mana yang termasuk kalimat tidak baku. Setelah kita baca dari kalimat 5 sampai 9, ternyata ditemukan ketidakbakuan pada kalimat 7. Mengapa kalimat 7 tidak baku? Meskipun di sini ada subjek yang jelas, ini ada subjek, ada predikat, ada objeknya, namun ternyata dalam fungsi objeknya ada kata yang tidak hemat. Otomatis di sini terjadi ya ketidakefektifan. Apa tidak efektifnya? Karena salah menggunakan diksi atau penggunaan kata tidak hemat. Kalau sudah ada kata banyak, artinya sudah lebih dari satu. Maka tidak perlu lagi kita menggunakan ya pengulangan kata. Ya, jadi bisa banyak bukti atau bukti saja cukup. Jadi jawabannya adalah C, kalimat 7. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah kebakuan sebuah kalimat. Ternyata kita diminta untuk mengecek ketidakbakuan pada kalimat ketiga. Artinya kita harus pastikan apa yang tidak bakunya. Bisa jadi karena salah ejaan ya. Salah ejaan itu bisa karena hurufnya yang salah, karena penulisan katanya yang salah, tanda bacanya, dan juga kata tidak baku, begitu. Ataupun nanti bisa juga salah memilih kata atau diksi, ya. Pilihan kata tidak tepat itu disebut diksi, ya. Pilihan katanya yang dimaksud. Pun tidak efektif bisa jadi struktur dan sebagainya, ya. Struktur dan sebagainya, jangan lupa. Nah, sekarang pastikan dulu kalimat 3 emang tidak lengkap strukturnya. Ternyata lengkap strukturnya. Kehilangan hutan ini, subjek, terjadi, predikat, di hampir, keterangan, seluruh tipe ekosistem, ya, hutan, ini keterangannya, sampai sini, diperjelas lagi, termasuk, nah, kita temukan kesalahan menjadi tidak bakunya adalah, ya, salah menulis kata. Salah menulis kata sehingga salah ejaannya. Bagaimana perbaikannya? Nah, tentu kita pilih dulu dia kesalahan penulisan kata harusnya dipisah ketika bertemu tempat di antaranya. Seperti itu. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan penulisan huruf yang salah, artinya konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan diatur bagaimana kita harus menggunakan huruf kapital ataupun kapan harus menggunakan huruf miring. Ingat terkait penulisan judul ya. Di kalimat ke-7 ya atau sebelumnya ada kalimat 6 ya. Ini kalimat 6 yang kita maksud. Nah, kalimat 6 ada kesalahan pemakaian hurufnya. Seharusnya tidak miring, oke? Seharusnya tidak miring. Mengapa? Karena ini bukan judul buku. Ya, jadi kalau mau miring itu untuk judul sebuah buku yang diterbitkan, kemudian bisa juga nama media massa itu untuk penulisan yang miring yang benar ya. Jadi ini salah penulisnya. Mengapa? Karena untuk menyatakan judul makalah, laporan dan sebagainya, kalian harus menulis secara tegak. Tulisnya tegak. Nah, harusnya ini tulisnya ya. Nah, harusnya tegak. Begitu, jadi kesalahannya terdapat pada opsi yang D. Jadi harus kita perbaiki dengan menulisnya secara tegak. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal tanda baca yang salah ataupun kekurangan tanda koma, konsep yang digunakan adalah ejaan. Dalam ejaan diatur bagaimana cara menggunakan tanda baca, khususnya tanda koma.
Kita ingat bahwa tanda koma itu wajib untuk yang menyatakan sebuah rincian. Ingat, rincian A, B, dan C. Ya. Kemudian bisa juga untuk menyatakan konjungsi. Ya. Ingat, konjungsi yang setara juga harus ada komanya. Seperti penulisan tetapi. Nah, ini untuk penulisan tetapi. Selain konjungsi yang setara, tanda koma juga wajib dipakai ketika kita memakai konjungsi antar kalimat. Benar. Salah satu contohnya adalah konjungsi namun, koma, begitu ciri khasnya. Ternyata kekurangan tanda koma ya, kekurangan tanda koma terdapat pada kalimat 5, yakni setelah kata namun harusnya ada tanda koma. Jadi jawabannya E. Kita kasih tanda komanya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, bagian rumpangnya harus kalian gunakan melalui diksi yang tepat. Diksi menjadi konsep yang sesuai untuk kalian memilih pilihan yang tepat, cermat, dan hemat. Salah satu opsi di sini tersedia semuanya memang berkaitan dengan konjungsi. Namun pastikan fungsinya sesuai atau tidak. Nah, kalimat ataupun yang bernomor ini ya, ada yang angka 9, dimaksudkan untuk kalian isi dengan yang sesuai. Posisinya adalah di awal kalimat, artinya gunakanlah konjungsi antar kalimat. Ya, secara fungsi berarti salah yang A, C, dan D salah. Begitupun yang E, karena ini konjungsi intra kalimat semua. Nah, itu cara mudahnya. Kemudian secara fungsi, nah ini jenisnya antar kalimat sudah sesuai. Hubungannya apa? Hubungannya dia untuk menyatakan pertentangan. Nah, jadi dalam informasi di sini, Nelson Mandela menempati posisi sang ayah yang sebelumnya. Ia diharapkan memangku jabatan yang lebih tinggi lagi. Namun, nah itu pertentangan. Di sini ada harapan, di sini ada kasus ya. Nah, jadi ada hubungan pertentangan. Jadi konjungsi yang digunakan namun ditulis di sana. Oke, jadi itu yang kita pilih untuk mengisi bagian rumpangnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah diksi. Diksi adalah konsep yang tepat untuk kalian mengisi bagian rumpang dalam sebuah soal. Dalam soal ini ternyata diminta apakah kata yang tepat, apakah A atau sampai E ya, dilihat. Lihat konteksnya, dia butuh apa? Ternyata di sini Nelson Mandela bahasannya ya, Mandela menginginkan memberikan sumbangan untuk titik-titik kebebasan. Berarti ini ingin menghasilkan sebuah keadaan yang baik gitu. Jadi dia ingin menciptakan atau membuat ya, membuat kondisi yang bebas. Bukan tercipta. Kalau tercipta tidak sengaja. Jadi kata kuncinya kalau berarti dia tidak sengaja. Tentu dia harus melakukan kesengajaan. Membebaskan, melakukan kebebasan jadinya ya. Jadi tidak sesuai maknanya, tidak cermat. Terwujud sama tadi, tidak sengaja ya. Kemudian terwujudnya juga sama. Jadi dia malah jadi hasilnya, nominanya gitu. Jawabannya adalah ya A. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.